Terbukti ajarkan konsep yang dibuat pendiri Wahabi, HRS harusnya tak mengaku sebagai ulama Ahlussunnah wal Jamaah lagi. Al-wala wal barra. Saudara, saya ingin ingatkan diri saya dan semua umat Islam bahwa al-wala wal barra itu merupakan kewajiban agama. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ulama bernama Muhammad Ibnu Abdul Wahab, pendiri Wahabi. Nggak boleh loyal kepada mereka selama-lamanya. Ini akidah, pembahasannya dalam akidah al-wala wal bara. Semestinya al-wala wal bara ini didoktrin kepada anak-anak kaum muslimin sejak kecil. Ini harus menjadi doktrin kita kepada anak-anak kita. Nah, ini gagasannya Muhammad bin Abdul Wahab ini yang terus-menerus dikembangkan, yang hari ini secara gampang itu disebut Salafi Wahabi. Gitu loh. Cara berpikirnya koplak. Al-wala wal bara. Kita sudah melihat video Rizik Syihab yang mengajarkan konsep buatan Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi, di depan pengikutnya. Bahkan Rizik juga memerintahkan kepada para pengikutnya untuk mendoktrinkan konsep buatan pendiri Wahabi tersebut kepada anak-anak mereka. Kita semua mengerti bagaimana pahamnya kaum Wahabi, dan kita juga tahu siapa Rizik Syihab selama ini. Kalau melihat ceramahnya, tidak jarang juga dia menyerang paham Wahabi yang memang bertentangan dengan paham Ahlussunnah yang katanya dia ikuti. Namun anehnya, ada konsep akidah dari pendiri Wahabi yakni al-wala wal bara yang dari dahulu oleh para ulama Asy'ari tidak pernah dimasukkan ke dalam akidah Ahlussunnah. Oleh Rizik justru diajarkan, bahkan menjadi doktrin yang wajib dia tanamkan kepada para pengikutnya. Pertanyaannya, apakah HRS memang tidak tahu kalau itu adalah konsep buatan Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi? Atau memang dia sengaja mengambil keuntungan dari konsep yang banyak dipertentangkan oleh ulama Ahlussunnah ini? Kalau dilihat dari kapasitas seorang Rizik, bisa dikatakan mustahil dia tidak mengetahui konsep tersebut adalah konsep buatan pendiri Wahabi. Dia juga tidak mungkin tidak tahu kalau konsep tersebut banyak ditentang oleh ulama-ulama Asy'ari. Oleh para ulama Asy'ari, konsep al-wala wal bara buatan Muhammad bin Abdul Wahab ini banyak diselewengkan oleh kaum Wahabi untuk menghipnotis pola pikir umat Islam untuk digiring pada pola keberagamaan yang eksklusif, reduktif dan parsial. Doktrin ini diramu menjadi konsep teologis dengan dalih terdapat dalilnya dalam Al-Quran. Dalih yang selalu mereka katakan Al-Qurannya bilang seperti itu, maka kita harus mentaati. Oleh mereka, Islam diajarkan dalam narasi yang penuh kebencian dan permusuhan melalui al-wala wal bara, doktrin teologis yang menanamkan kebencian atas nama loyalitas. Hanya boleh berteman, bersaudara, dan bergaul dengan yang seagama saja atau al-wala, dan membenci serta memusuhi orang lain atau kelompok lain yang beda dengan mereka atau al-bara. Konsep ini memang sangat berbahaya dan sangat mengancam kerukunan antar umat manusia. Lahirnya gerakan radikalis bahkan hingga teroris merupakan buah dari doktrin al-wala wal bara yang selama ini gencar didoktrinkan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan agama demi mewujudkan ambisi berkuasanya. Sayang sekali gitu loh, sayang sekali. Bahkan sekarang itu tidak sedikit Habib itu yang terjebak ke situ gitu. Yang terprovokasi ke situ. Semestinya al-wala wal bara ini didoktrin kepada anak-anak kaum muslimin sejak kecil, sudah. Ini harus menjadi doktrin kita kepada anak-anak kita. Kok sekarang malah muncul fenomena Wahabib kan gitu? Wahabi menunggangi Habib, ini gimana ini? Anda bagi yang baru belajar, awas hati-hati kalau Anda sudah bertemu dengan kitab masalah al-wala wal bara, hati-hati. Biasanya penulisnya adalah penulis yang gini-gini ngajak perang itu. Konsep akidah yang berbahaya karena sangat ekstrim dalam mengajarkan hubungan persaudaraan. Para ulama Asy'ari pun sepakat tidak memasukkan konsep tersebut dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah karena selain ajarannya yang sangat ekstrim, pembuatnya pun sudah jelas seorang pendiri Wahabi yang dari dulu ajarannya banyak ditentang ulama Ahlussunnah. Rizik Syihab yang mengaku sebagai ulama beraliran Ahlussunnah sangat ironi jika mengajarkan dan mendoktrinkan konsep tersebut kepada pengikutnya. Kita sepakat Rizik tidak mungkin tidak mengetahui tentang hal ini, tentang sebuah konsep akidah yang banyak ditentang oleh para ulama aswaja. Yang bisa kita simpulkan adalah Rizik memang sengaja mengadopsi konsep buatan Muhammad bin Abdul Wahab demi kepentingannya semata. Dan ini tentu sangat berbahaya bagi umat Islam Indonesia yang mayoritas berhaluan Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah.
Rizik sangat berpotensi merubah haluan umat Islam yang semula berakidah Asy'ari, pada akhirnya akan berubah haluan menjadi pengikut Wahabi. Dari sini kita bisa menilai sendiri tentang siapa sesungguhnya Rizik Syihab yang kita hadapi saat ini. Seorang yang mengaku ulama beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi yang diajarkan justru ajaran yang banyak ditentang oleh para ulama Ahlus Sunnah dari masa ke masa. Al-Walah wal Barah, konsep yang dibuat pendiri sekte Wahabi, namun menjadi pedoman ulama yang mengaku Ahlus Sunnah di Indonesia. Wala itu artinya apa? Loyalitas. Kepada siapa kita loyal? Berwala itu artinya berwala, berpihak. Boleh tidak orang muslim membela orang kafir? Boleh atau tidak? Ya tidak boleh. Jelas nas Al-Quran menerangkan demikian. Gak boleh kita membela orang kafir. Nggak boleh kita cinta kepada orang kafir, nggak boleh kita menolong orang kafir, nggak boleh dalam Islam. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ulama bernama Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, pendiri Wahabi. Dan bibit-bibit ekstremisme itu ya dari situ munculnya orang salah memahami ilmu-ilmu keimanan. Mentang-mentang megang wala' wal bara', nggak boleh, selagi itu bukan Islam, saya nggak boleh urusan dengan dia, itu akan jadi musuh saya, saya akan perang dengannya. Oh, nggak begitu. Islam tidak mengajarkan yang demikian itu. Al-Walah wal Barah, konsep ini secara istilah memang tampak keren dan islami karena diambil dari bahasa Arab. Tapi tahukah kalian kalau konsep Al-Walah wal Barah ini mengandung unsur yang bermasalah dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Secara harfiah, Al-Walah ialah loyalitas dan Al-Barah ialah berlepas diri. Sedangkan secara mendalam, Al-Walah wal Barah ialah konsep membangun loyalitas sesama muslim dan larangan untuk loyal terhadap non-muslim. Konsep ini digaungkan secara masif oleh kelompok radikal untuk membangun cara pandang yang ekstrem terhadap hubungan persaudaraan. Kelompok radikal menjadikan konsep Al-Walah wal Barah sebagai doktrin untuk membangun loyalitas tanpa batas terhadap kelompok mereka, dan sebaliknya membangun kebencian terhadap kelompok yang berbeda. Konsep Al-Walah wal Barah pertama kali dikenalkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri Wahabi, dan dikuatkan oleh pemuka Wahabi sendiri Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Ushul Salasah yang menjadi kitab andalan kaum Salafi Wahabi saat ini. Maka dari itu, para ulama Ahlus Sunnah dari dahulu tidak pernah memasukkan konsep tersebut dalam akidah Ahlus Sunnah, sebab para ulama Ahlus Sunnah sangat kesulitan mencari dari mana asal konsep Al-Walah wal Barah ini secara teoritis dalam kaitannya dengan keimanan. Para ulama Ahlus Sunnah pun banyak yang mengkritik konsep ini, sebab dalam berjalannya waktu, konsep ini dijadikan oleh kalangan Wahabi untuk mengukur dan menilai keimanan orang lain, dan tidak jarang pula konsep tersebut dijadikan alat untuk menghakimi orang lain, mengeksklusi bahkan mengeksekusi dan mempersekusi, hingga merundung buli terhadap orang lain sekalipun itu kerabat dekat dan keluarga sendiri. Di Indonesia, anehnya orang-orang yang mengaku Ahlus Sunnah justru memakai konsep yang dibuat oleh pendiri Wahabi untuk mendoktrin pengikutnya, dengan tujuan tidak lain supaya para pengikutnya memiliki jiwa loyal yang luar biasa terhadap mereka. Dan kita pun bisa melihat hasilnya. Siapapun yang dibenci oleh junjungannya, maka pengikutnya pun akan luar biasa ikut membencinya. Dan siapapun yang dipuja oleh junjungannya, maka pengikutnya pun akan ikut memujanya dengan luar biasa pula. Sangat munafik memang mereka ini. Mereka mengaku Ahlus Sunnah yang menentang paham Wahabi, namun kenyataannya mereka justru memakai konsep yang dibuat oleh pendiri Wahabi, yang jelas akibatnya akan sangat buruk bagi kesatuan dan persatuan sesama anak negeri. Ada umat Nabi Muhammad, umat ngaku Islam, salah memahami tentang al-wala' wal bara' sehingga menjadikan gampang dikit-dikit jadi musuh. Orang di luar Islam dikit-dikit jadi musuh, ngajak perang. Oh, enggak begitu. Itu salah memahami al-wala' wal bara'. Jadi kalau orang sudah berbarok, berlepas diri itu ada 4. Pertama apa? Al-kufur, mengingkari. Yang kedua al-adawah, memusuhi. Yang ketiga al-baghdha, membenci. Dan yang keempat adalah memutuskan hubungan, mufasalah. Anda bagi yang baru belajar, awas hati-hati kalau Anda sudah bertemu dengan kitab masalah al-wala' wal bara', hati-hati. Biasanya penulisnya adalah penulis yang gini-gini ngajak perang itu. Sehingga semua di luar Islam jadi musuh. Perang terus hidupnya, enggak. Al-wala' wal bara' kalau salah memahami wala' bara' memang bahaya sekali. Bahayanya konsep Al-Walah wal Barah yang diciptakan oleh pendiri Wahabi, yang kini dijadikan pedoman oleh dedengkot kaum intoleran untuk mendoktrin pengikutnya, memang sangat mengerikan bagi kehidupan bangsa Indonesia.
Pelarangan pendirian tempat ibadah lain merupakan hasil dari doktrin awal-awal bara itu sendiri, di mana orang Islam ingin mengukuhkan keimanannya dengan melarang kelompok lain untuk mendirikan tempat ibadah. Bagi mereka, tindakan mereka adalah bentuk dari al-bara, kebencian terhadap kelompok lain yang salah satunya adalah membatasi gerak keagamaannya. Narasi ekstrem dan praktik awal-awal bara ini menjadi belati tajam bagi kehidupan berbangsa kita. Apalagi ditambahi dengan bumbu-bumbu politik yang pasti akan semakin mempertajam jurang perpecahan sesama anak bangsa. Bisa dikatakan, konsep awal-awal bara sudah menjadi penyakit kronis di negeri kita. Karena konsep yang diciptakan oleh pendiri Wahabi ini justru dipakai oleh ulama yang mengaku ahlu sunnah, yang merasa kebenaran adalah mutlak milik mereka.